Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini kita akan membicarakan masalah hukum membaca Al-Quran di sisi kuburan. Dalam masalah ini, jumhur ulama madhab memperbolehkan, bahkan menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kuburan, seperti dari madhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali. Kalau madhab Imam Maliki, mayoritas memakruhkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, wa yustahabu ayyukra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanun. Kata Imam Syafi'i, dianjurkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Sebahagian bahkan kalau sampai mengkhatamkan Al-Quran di sisi kuburan, kana hasanun, itu baik. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Muawwadatain waj'alu sawaba dzalika li ahli al maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila kalian memasuki kuburan, maka bacakanlah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan Muawwadatain, artinya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka pahala itu sampai. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab wa inda rijlaihi bi khatimatil suratil Baqarati fi qabrihi. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal, maka janganlah diakhirkan, segerakanlah dimakamkan, dan bacakanlah surah Al-Fatihah di sisi kuburan, di arah kepalanya, dan bacakan akhir surah Al-Baqarah di arah kedua kakinya.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang jadi pertanyaannya, apakah sampai pahala bacaan Al-Qur'an bagi orang yang telah meninggal, apakah sampai pahalanya? Maka di sini juga jumhur ulama madhab atau mayoritas ulama madhab menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran bagi mayit. Di sini seperti yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran sebagaimana yang dikatakan tadi di atas, seperti madhab Imam Maliki, mayoritas dari madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali. Jadi semuanya ulama-ulama madhab dari kalangan Malikiyah, mayoritas dari Syafi'iyah, dan semua madhab Hanabilah, ulama-ulamanya menyatakan bahwa sampainya pahala bacaan Al-Quran bagi orang yang meninggal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita ketahui. Namun ada di antara sebagian kecil dari ulama-ulama Syafi'iyah dan mayoritas dari ulama Malikiyah menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang meninggal. Tentunya kita akan memegang jumhur ulama madhab atau mayoritas ulama madhab menyatakan bahwa sampainya pahala bacaan Al-Quran bagi mayit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun di sini ada yang perlu kita ketahui, bahwa untuk sampainya pahala bacaan Al-Quran kita kepada orang yang meninggal atau orang yang diziarahi, maka di sini untuk kehati-hatiannya kita pertama berniat bahwa bacaan Al-Quran itu dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal atau si mayit. Jadi bacaan Al-Quran kita dihadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dengan berdoa, mau sebelum kita membaca Al-Quran atau sesudahnya itu boleh. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Itu kalau sendiri. Kalau imam umpamanya yang memimpin, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila, lalu disebutkan jadi almarhum atau almarhumah yang kita tuju dihadiahkan atau menghadiahkan kita pahalanya kepada almarhumah tersebut. Jadi disebutkan namanya. Kalau untuk orang tua atau untuk saudara, maka itu disebutkan. Bahkan ada yang dilengkapi Allahumma Rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'tuhu ila, sebutkan namanya. Atau kalau jadi imam yang memimpin doa itu Allahumma Rabbana taqabbal
wa ausil sawabama qara'nahu ila, sebutkan namanya. Itu caranya kita menghadiahkan pahala bagi mayit. Lalu kita mendoakan kepada mayit, kepada almarhum, almarhumah yang kita ziarahi agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tadi membacakan Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu atau qara'tuhu ila ruhi anu, maka dilanjutkan dengan berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untuk ahli kubur dengan cara Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau perempuan, dan boleh juga disunnahkan dilanjutkan dengan berdoa Allahumma la tahrimna ajroha. Kalau perempuan, wala taftina ba'daha waghfir lana walaha wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu diantara doa memohonkan ampunan dari kita untuk almarhum, almarhumah, orang yang diziarahi oleh kita.